Halo, selamat datang kembali di penelusuran kita. Nah, kali ini kita mau gali lebih dalam soal topik yang Anda ajukan nih, rumah-rumah aneh atau unik. Sumbernya menarik banget, ada yang dari arsitektur nyata, yang benar-benar bikin kita mikir ulang soal desain. Tapi ada juga sisi fiksi horor Jepang, fokusnya di denah rumah yang ganjel. Betul. Jadi misi kita kali ini yaitu kita mau lihat gimana sih arsitektur di dunia nyata bisa jadi wahana imajinasi yang kayaknya tanpa batas gitu. Sekaligus, gimana kalau di fiksi desain rumah yang mungkin kelihatan biasa aja malah nyimpen rahasia gelap dan bikin merinding. Kita bedah deh konsep rumah aneh ini dari dua sisi, nyata dan fiksi. Oke, kita mulai dari yang nyata dulu ya. Sumber Anda soal 7 main bending homes itu nunjukin kalau arsitek sekarang tuh, wah berani banget ya keluar dari pakem. Contohnya kayak Seashell House di Meksiko, atau Snail Tower Bulgaria. Itu kan jelas banget ya, niru bentuk alam, biomimikri gitu. Iya, biomimikri itu satu hal. Keren sih emang. Tapi ada juga yang nantangnya beda lagi. Kayak misalnya Mirrored House di Norwegia. Itu fasadnya, bagian depannya cermin semua. Jadi rumahnya kayak hilang aja gitu nyatu sama pemandangan. Wah, kebayang sih. Atau yang lebih futuristik mungkin ya, Underwater Home di Florida. Hidup di bawah laut. Ini udah bukan soal bentuk aja, tapi mengubah total cara kita hidup sama lingkungan sekitar. Mirip kayak Transparent House di Jepang itu nggak sih? Yang rumahnya kaca semua. Itu kan juga mainin konsep kelihatan dan nggak kelihatan ya. Batas privasi jadi dipertanyakan banget. Katanya sih terinspirasi dari leluhur yang tinggal di pohon. Kalau saya pribadi sih kayaknya agak susah ya privasi nol gitu. Iya, pasti menantang banget itu secara sosial. Tapi ada juga yang nantangnya hukum fisik loh, kayak Upside Down House di Jerman. Sengaja dibangun kebalik gitu rumahnya. Atau Heujai di Korea Selatan, rumah bentuk toilet. Bentuk toilet, beneran. Beneran. Ini arsitekturnya jadi kayak statement, pernyataan yang ya agak provokatif mungkin ya. Bentuk toilet itu kan sebenarnya cara si arsitek buat ngomongin isu sanitasi global. Jadi desain bisa jadi advokasi juga ternyata. Malah ada juga Pest House di California. Itu rumah yang dalamnya jadi kayak arena skateboard raksasa. Gila sih. Jadi bukan cuma bentuk luarnya ya, tapi fungsi ruang dalamnya juga dirombak total buat gaya hidup penghuninya. Semua contoh ini benar-benar bikin kita nanya lagi deh. Sebenarnya apa sih makna rumah buat Anda? Nah, pertanyaan bagus tuh. Dan ngomongin makna ruang, ini nyambung banget ke sisi fiksinya. Ke novel Jepang Teka-teki Rumah Aneh, judul aslinya Henaiie atau Strange Houses, karya Uketsu. Ah iya, Uketsu. Penulisnya sendiri aja udah misterius banget kan? Yang selalu muncul pakai topeng putih, baju item, suaranya juga digital, sama misteriusnya kayak bukunya ya. Terus, gimana novel ini pakai rumah sebagai, ya, sumber horornya? Nah, ini dia uniknya. Horornya itu justru muncul dari kontras. Denah rumahnya tuh kalau dilihat sekilas, biasa aja, logis gitu. Tapi pas dianalisis lebih dalam, ketahuan ada keganjilan. Ruang kosong yang nggak jelas buat apa, jalur-jalur tersembunyi aneh. Nah, dari situ muncul spekulasi yang serem-serem. Mutilasi, pembunuhan anak, mungkin ada ritual keluarga turun-temurun yang kelam. Oke. Premis awalnya kan lumayan simpel ya. Ada orang minta tolong ke narator, si narator ini penulis spesialis okultisme, buat ngecek denah rumah bekas di Tokyo. Katanya kok aneh gitu denahnya. Terus naratornya ngajak temennya yang arsitek, si Kurihara. Betul. Justru analisis logisnya si arsitek Kurihara ini yang pelan-pelan ngebuka pintu ke, ya itu kemungkinan-kemungkinan horor tadi. Jadi ini gabungan yang menarik banget. Ada unsur misteri detektifnya, kayak mecahin teka-teki denah, tapi atmosfernya horor psikologis Jepang yang mencekam gitu. Denahnya tuh bukan cuma gambar pelengkap, tapi inti ceritanya. Dan format bukunya kan banyak masukin gambar denah ya. Jadi kita sebagai pembaca kayak ikut jadi detektif juga. Pantesan sukses banget ya, katanya jutaan kopi laku. Terus ada adaptasi film, The Floor Plan, sama manga juga. Tapi, saya baca beberapa ulasan, katanya naratornya itu mungkin nggak bisa dipercaya sepenuhnya ya. Terus akhirnya juga agak ambigu gitu. Nah,
Nah iya, kemungkinan si narator ini unreliable, nggak bisa sepenuhnya dipegang omongannya, itu nambah satu lapisan lagi. Jadi kita ragu, ini semua kengerian beneran terjadi sesuai cerita narator atau ada interpretasi lain? Motivasi naratornya apa? Si arsitek gimana? Ketidakpastian ini malah bikin makin gelisah pas baca. Jadi kalau kita rangkum nih dari penelusuran kita, kelihatan banget ya ada dua muka dari rumah aneh ini. Di satu sisi, dia bisa jadi wujud imajinasi arsitektur nyata yang keren banget, indah, bebas. Tapi di sisi lain, dalam fiksi, dia bisa jadi bungkus buat rahasia paling gelap, paling mengerikan. Justru karena dari luar kelihatan normal. Tepat. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Coba pikir deh, di luar soal desainnya bagus atau jelek, atau ceritanya seru atau enggak, apa sih yang sebenarnya diungkapkan oleh sebuah rancangan ruang? Entah itu rumah nyata yang unik banget, atau denah fiktif yang bikin merinding. Apa yang bisa kita baca dari situ tentang, ya mungkin kecemasan, harapan, atau sisi tersembunyi dari orang yang bikin atau tinggal di dalamnya. Terus, pertanyaan reflektif buat Anda sendiri. Kira-kira nih, desain rumah ideal versi Anda atau mungkin yang paling aneh sekalipun menurut Anda, bakal ngungkapin apa ya tentang diri Anda?